kasih atas waktunya. Oke, di sini kita lagi buka market Nasdaq. Kita akan analisis market ini dari segi price actionnya. Oke, ini di time frame daily ini saya menggunakan template D1. Maksudnya strong template di D1 itu saya menggunakan breakout ya, tapi kita rubah ke time frame 4 jam menggunakan metode yang lain, teman-teman. Nah, teman-teman hiraukan aja untuk yang ada di sini ya, strong support resisten yang template D1 itu dihiraukan aja. Tapi sebenarnya dari template D1 ini juga ngebantu kalau kita ngebuka time frame 4 jam. Ngebantunya dari sisi apa? Ngebantunya dari sisi kita mengetahui dia sudah breakout atau belum, dan dari sisi di mana area exit kita gitu loh. Untuk pendukung aja. Kayak gitu. Ya, layaknya kayak indikator mungkin ya. Tapi kalau indikator itu kan lebih ke market yang sudah terjadi gitu loh. Jadi saya nggak pakai indikator kayak gitu. Tapi saya lebih nyamannya pakai garis-garis, trendline dan yang lainnya. Oke. Ini di time frame 4 jam, marketnya market Nasdaq, dan buat teman-teman yang masih baru-baru ya atau pemula, saya rasa jangan dulu entry di market Nasdaq. Kalau mau ya dicoba dulu di akun demo gitu loh. Karena apa? Karena market Nasdaq ini ya floatingnya double dari antara market-market yang lain, baik itu gold atau forex lainnya atau falas ya. Nah, teman-teman, di sini kita lihat dari time frame 4 jam, kita akan menganalisis dari price action, yaitu retest ya. Biasanya market itu akan nge-retest biasanya, tapi balik lagi ke probabilitas setiap market breakout, apakah dia akan selalu retest itu belum tentu, teman-teman. Tapi yang pasti kalau teman-teman udah ngelakuin backtestnya gitu loh, kita tahu nih dari segi probabilitasnya berapa ya, risk rasionya berapa, holding periodnya berapa. Dan biasanya kalau holding period itu tergantung pada time frame, teman-teman. Nah, di sini saya ngelihat dari market Nasdaq ini terjadi sebuah sideways dari sebelumnya. Maksudnya di mana? Nah, maksudnya itu di area sini. Ini sudah terjadi sideways, tapi dia sudah break dari area sininya, teman-teman. Supportnya yang di area sini itu di break ya, udah di break. Dan kalau setelah di break biasanya dia akan retestnya sampai mana? Retestnya sampai area supportnya lagi, itu biasanya. Tapi ada juga yang tanpa retest ya. Tanpa retest biasanya kenapa sih tanpa retest gitu loh? Biasanya ada di area yang sebelumnya itu banyaknya support resisten juga gitu loh, banyaknya pantulan di area situ, jadi dia nggak kuat sampai ke retest dari area yang terdekat kayak gitu. Itu biasanya ya. Tapi balik lagi ke probabilitas. Maksudnya probabilitas apa sih? Saya selalu bilang probabilitas gitu loh ya, karena itu penting. Itu adalah data untuk kita trading gitu loh ya. Tanpa adanya data kita tradingnya ngaco ya. Oke, santai aja teman-teman, belajarnya pelan-pelan. Sama saya bakalan dibuka nih dari sisi dapurnya forex itu pergerakannya sih kayak gimana. Tapi ikutin aja terus, makanya di subscribe, aktifin notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan. Karena apa? Karena setiap saya upload artinya itu market akan bergerak gitu loh. Bukan market yang sudah bergerak itu saya bahas, enggak, tapi market yang akan bergerak saya bakalan bahas kayak gitu kan. Jadi artinya apa? Artinya teman-teman bisa sama-sama forward test bareng-bareng sama saya gitu loh. Ya kan? Kita sama-sama bisa forward test bareng dan kita sama-sama belajar.
kayak gitu ya. Bukan berarti saya mengajak teman-teman buat entry di akun real secara langsung, enggak. Itu balik lagi ke tanggung jawabnya masing-masing, ya kan. Jadi kita sebelum terjun itu harus tahu dengan resiko apa yang kita ambil, kan seperti itu. Nah, di sini dari time frame 4 jam saya akan bikin namanya dari area SND yang terdekat dulu gitu ya. Nah, area SND itu saya ambil dari support candlestick terakhir bearish maupun bullish. Nah, dari bearish ini terlihat dari candlestick ini teman-teman. Nah, ini ya, saya ambil itu secara keseluruhan saya ambil ya, saya ambil dari ujung nah sampai ujungnya. Oke, itu yang saya ambil sebagai apa? Sebagai area SND. Nah, di sini area supply-nya gitu kan. Ini area supply. Oke, price action-nya seperti apa sih? Nah, price action-nya apabila area tersebut ya, area yang sebelumnya kan area sideways. Ya kan? Area sideways yang sudah di breakout. Ya kan? Ini secara besar loh, keseluruhan loh, gede banget gitu kan. Nah, ini di breakout. Ya kan? Habis di breakout itu pasti biasanya dia itu retest sampai area supply-nya atau supply and demand-nya gitu kan. Nah, setelah retest itu dia bakalan balik lagi ke area mana? Area yang ada di supportnya. Atau bisa juga dia melebihi seperti itu. Tapi untuk exit itu saya pastinya dari yang terdekat dulu sebelum yang terjauh. Gitu kan. Nah, oke. Setelah itu kita bakalan cari posisi untuk entry-nya. Ya kan? Yang pertama adalah rules-nya itu kita tahu exit-nya di mana, ya kan? Lalu yang kedua, kita harus tahu di mana area entry kita. Nah, untuk pengambilan resiko itu tergantung dari gaya trader masing-masing. Maksudnya apa? Ada orang yang cara ngambilnya itu menggunakan limit order ataupun stop order. Limit order itu resikonya lebih tinggi. Ya, atau konfirmasinya cuma 1, ya kan. Tapi kalau pakai stop order itu rata-rata konfirmasinya sudah jelas. Maksudnya itu sudah jelas ya, lebih apa ya, lebih profitable daripada limit order. Itu menurut saya pribadi, ya kan. Silahkan teman-teman kalau ditulis di komentar bagaimana cara teman-teman mengambil dari sisi resiko atau gaya trading teman-teman masing-masing, menggunakan limit order kah atau stop order kah. Karena kita nggak tahu ya, yang namanya masing-masing trader itu kan punya sisi kenyamanannya masing-masing kayak gitu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu di mana area ordernya. Bagi yang limit order, ya limit order itu biasanya dia ngambilnya di area sini, gitu kan. Nah, di sini. Ini untuk exit kita sama-sama tahu ya. Tadi udah dijelasin. Nah, di sini untuk area limit order ataupun sell limit ya. Nah, dari sisi sell limit ini resikonya itu ya lebih tinggi daripada sell stop, ya kan. Nah, dari area sini artinya kan kalau misalkan harga bergerak sampai sini, kita langsung berharap harga itu langsung turun, ya kan. Itu limit order. Jadi dipastikan limit order ini setelah menyentuh area tersebut, kita ini lebih ke apa ya, was-was harga ini langsung turun atau enggak gitu kan. Tapi kan yang kita harapkan langsung turun kan, seperti itu. Tapi kalau saya pribadi ngambil resikonya itu ya tunggu adanya konfirmasi. Maksudnya gimana? Dari teman-teman pantau gitu kan, bisa memantaunya, tunggu harga itu sampai naik, teman-teman bisa sell stop di area sini. Atau teman-teman juga bisa sell stopnya nggak langsung di sini, tunggu harganya naik dulu nyentuh area SND-nya, teman-teman bisa sell stop di area sini di bawahnya. Itu jauh lebih dapat konfirmasinya, seperti itu. Ya, di sini saya hanya ngasih contohnya aja. Nah, ini untuk area
sell stopnya gitu kan, atau sell limitnya. Tunggu dulu area itu terkonfirmasi. Seperti itu teman-teman. Oke, lanjut. Nah, untuk dari segi SL gimana? Dari segi SL kita cari yang terdekat. Nah, bukan berarti dari area SND ya. Yang dikhawatirkan area SND ini kan banyak banget pantulan, dan dia pasti bergerak dari area ini tuh sedikit lama. Ya, maksud sedikit lama itu gimana sih? Maksud sedikit lama itu ya banyaknya pantulan, karena kan dia antara mau balik lagi ataupun mau nembus. Karena apa? Dia beratnya itu dari area support, ya kan? Area supply and demand-nya kayak gitu. Nah, makanya saya selalu ngambil resiko untuk SL-nya memang sedikit lebih besar. Itu kan karena ya memang dari kita sama-sama tahu range dari Nasdaq atau market-market yang lainnya pun untuk di tahun 2022 ini lebih ke agresif teman-teman. Range-nya itu untuk terlalu besar gitu loh, pips-nya itu terlalu besar. Setiap pergerakan satu candlestick itu dinamakan satu range. Nah, saya bakal ngambil dari sisi SL-nya itu di area, bentar, ini banyak pantulan, di sini juga banyak ya. Oke, saya bakalan cari amannya di area sini teman-teman, untuk dari segi SL. Oke, di situ SL saya ya. Untuk perhitungan pipsnya 190 pips, dan sedangkan kalau TP ini 443,9 pips gitu kan. Nah, ada juga yang teman-teman mungkin yang tradingnya itu TP1, TP2. Nah, ini dari exit yang ada di gambar itu TP-nya ini yang kedua sebenarnya, ya kan? Dan TP yang pertama adalah di sini, yang terdekat. Kok ada di situ? Pasti pertanyaan seperti itu kan. Nah, ini garis strong resistance di time frame daily. Maksud dukungan yang saya bilang tadi itu di awal ya, ini membantu untuk exit kita teman-teman. Ya, seperti itu. Jadi meskipun ini strongnya di time frame D1, tapi membantu juga ketika kita menganalisa dari market di time frame 4 jam kayak gitu ya. Jadi teman-teman bisa tuh pakai, misalkan pakai resikonya itu 2%, ya kan? Teman-teman di sini entry-nya 2 kali 1%, dan ada TP1 dan juga TP2 kayak gitu ya. Jadi jangan gede-gede, cukup 2% aja, karena kan kita sama-sama tahu floating di market Nasdaq itu lumayan besar ya, besar banget malah. Oke, di sini saya akan ngebantu dari sisi pending ordernya. Ya. PO sell di 11424.2. Lalu untuk SL-nya di 11615.1. Dan untuk TP itu di 10980.3. Oke, sini untuk TP kita. Oke, selesai. Seperti itu teman-teman. Oke, saya mau screenshot dulu, teman-teman silahkan screenshot ya. Itulah analis simpelnya teman-teman. Kita hanya menggunakan metode retest. Nah, jadi jangan dicampur sama akun yang menggunakan breakout ya.
Kalau mau pakai retestnya doang ya udah ambil posisi retest di time frame yang sama semuanya kayak gitu. Jadi teman-teman mesti konsisten mau pakai metode apa, mau pakai swing, mau pakai retest kayak gini gitu kan, mau pakai breakout ya. Jadi masing-masing itu punya metodenya, maksudnya itu dari metode masing-masing itu punya probabilitasnya kayak gitu ya. Jadi beda-beda, jangan dicampur adukan, karena kalau dicampur teman-teman resikonya juga lebih tinggi gitu kan. Sekalinya kena consecutive loss lumayan besar ya. Memang kalau misalkan sekalinya pada semuanya profit, teman-teman dapatnya besar, tapi kan kita ngelihat dari sisi resikonya, dari segi mental teman-teman udah kuat ataupun belum gitu kan, karena beda-beda, apalagi untuk pemula gitu kan, apalagi marketnya Nasdaq pula kayak gitu teman-teman ya. Jadi analisis dari saya ini simple, semoga membantu teman-teman, hanya sedikit edukasi dari saya. Terima kasih atas waktunya sudah mau menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam change your life.